dari belenggu dosa. Oke. Kenapa? Gini Pak, biar biar santai aja pembahasannya Pak. Ini Iya, hostnya karena udah mulai ngantuk, jadi boleh ya. Izin sebentar ya Bang Handi ya. Gini Pak, iya. tanyanya simpel-simpel aja, jawabnya juga simpel-simpel aja. Kira-kira Pak, pada saat Yesus disalib, siapa yang pertama kali yang setuju akan penyaliban itu Pak, dan bahagia atas adanya penyaliban itu? Itu Silahkan. para imam, ahli Taurat, orang Farisi dan Saduki, Pak. Mm-mm. Dia Itu berterima yang kasih. setuju. Dia setuju pada saat itu Pak. Iya, karena dipikir mereka akan tersaingi dengan ajaran Tuhan Yesus yang mengajarkan kasih, hukum Oh, kasih. jadi pada saat itu ada orang yang bahagia Pak atas penyaliban Yesus Pak dan Iya, betul, berterima Pak. kasih. Iya, dan pada waktu dihadapkan ke Pontius Pilatus, Mm-mm. dia diberikan solusi atau Barnabas yang dibebaskan atau Yesus. Ternyata mereka minta Barnabas, seorang penjahat kelas kakap. Jadi dia orang Yahudi, ahli Taurat, dan orang Farisi dan Saduki itu pengennya Yesus harus dihukum mati, Pak. Hmm. Jadi salah Dan satunya jadi salah satunya mereka ya Pak ya yang mau Yesus itu disalib ya Pak ya, iya, disiksa betul, begitu ya Pak ya. betul, Tapi betul, Pak. mereka mereka tahu gitu kalau Yesus itu Tuhan Pak. Mereka tidak percaya bahwa Yesus itu Tuhan. Ya, Oh, tapi mereka mereka ini termasuk seperti orang-orang yang percayakan Yesus gitu? Enggak percaya. nggak percaya, Pak. Sampai Oh, berarti sekarang, sampai sekarang agama Yudaisme, agama Yahudi itu tidak mempercayai Yesus sebagai Tuhan, Pak. oke. Itu kan orang-orang yang tidak setuju, Pak. Karena apa? Karena mereka orang-orang yang memang ingin menyalibkan Yesus. Yang maksud saya ini yang menganggap Yesus Tuhan gitu loh, Pak. Mm, iya, itu banyak Pak ayatnya Pak. Ada Tapi tapi ayat tapi seandainya sekitar seandainya kalau Bapak ada di pada saat itu, Bapak orang yang sedih ketika Yesus disalib atau orang yang bahagia ketika Yesus disalib, Pak? pada waktu kalau saya tahu bahwa dia adalah juru selamat, saya akan bahagia karena dengan matinya Yesus di kayu salib, dia menghapus dosa dosa belenggu belenggu dosa manusia, Pak. Dan Kalau Pak, dia bangkit pada hari ketiga. Tapi kalau tidak bangkit, itu kita kecewa, Pak. kecewa sama Tuhan Yesus gitu ya? Iya, karena itu berarti bukan Tuhan, Pak. Hmm, 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 hmm. Dengan Tapi begitu dia tapi menunjukkan bahwa pada hari ketiga bangkit, hmm, dia menunjukkan bahwa dia Tuhan. hmm, 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 hmm. Jadi pada saat Yesus disalib, seandainya Bapak ada di situ, Bapaklah orang pertama yang sangat bahagia gitu ya Pak ya, ketika Yesus Iya, dicincang badannya, dicambuki, Pak, bukan dicincang, Pak. dicambuk, Maaf. maaf, dicambuki badannya, ditusuk perutnya, dipaku tangannya. Bapaklah salah Iya, satu betul. orang yang bahagia akan kekejian itu ya Pak ya. Iya, betul. Dalam perjanjian lama, eh, Allah itu belum menyatakan namanya, Pak. Jadi Yod He Vav He, terus aku ya belum menyatakan namanya. Yod He Vav He itu lihat tangan, lihat paku. Jadi siapa yang tangannya dipaku yaitu Yesus, Pak. Oke ya teman-teman, Dari sudah awal terjawab. sudah dijelaskan. Oke, sudah terjawab satu-satu ya. Lantas begini Pak, saya mau tanya Pak, di perjanjian baru, siapa nama Tuhan Bapak? Yesus Kristus, Pak, Allah setelah Bapak, bangkit dari kematian. Allah Bapak itu siapa Pak? Allah Bapa ya, Yesus sebagai firman, itu akan kembali kepada yang punya firman itu, yaitu Bapa di surga, Pak. Jadi nama Tuhan Bapak siapa? Allah Bapa.
Yesus siapa, Pak? Yesus Tuhan juga, Pak. Heeh. Oh, berarti dua Tuhan, Pak? Bukan dua Tuhan, karena Heeh. prinsipnya gini, Pak. Ya. Bapak tinggalin dulu, Mhm. eh, Apa, Pak, yang apa? ditinggalin, Pak? Tinggalin dulu pemikiran Bapak tentang agama Bapak, Mhm. baru Ya. kita bisa mempelajari Oke. apa yang Waduh, karena Ustadz suaranya Ustadz berisik Sugi? sekali. Ah, Jadi gimana, Pak? gini, Pak, Mhm. karena doktrin di agama Bapak dengan agama saya itu berbeda, Pak. Bedanya di mana, Pahamnya Pak? berbeda. Jadi kalau Bapak memaksakan menurut Al-Quran di Alkitab itu nggak kena. Enggak, memang enggak ini, Pak. Enggak ini. Saya berusaha mencoba untuk pelan-pelan bertanya Mm-mm. agar bisa masuk akal gitu ya, Pak ya. Iya betul, Pak. Makanya saya bertanya bahwasanya nama Tuhan Bapak siapa? Yesus Kristus, Pak. Kalau namanya Tuhan Allah Bapak? Allah Bapa itu sama, Hmm? jadi satu. Dia adalah Satu. Firman, Firman itu bersama dengan Allah, dan Firman itu adalah Allah. Begitu Yesus naik ke surga, Allah kita adalah Roh. Oh, berarti Padahal, berarti Yesus ini yang berkehendak menciptakan langit dan bumi beserta isinya gitu ya, Pak ya, beserta iya, orang-orang di muka bumi ini. iya betul, Pak. Oh, salah satunya Bunda Maria, Pak ya. Iya, sama seperti Jadi, Bapak juga hmm, diciptakan betul, oleh Masya Dia. Allah. Oh, jadi Bunda Maria itu diciptakan oleh Tuhan ya, Pak ya. Iya betul. Jadi anak kandung menciptakan ibu kandung untuk melahirkan anak kandung gitu ya, Pak. Eh, se- Sebetulnya bukan anak kandung karena Oh, Maria itu belum bersuami, baru belum bertunangan dengan bersuami. Yusuf. Jadi Ketika belum ada ketika ada seorang ibu yang tidak memiliki suami dan melahirkan seorang anak, apakah anak itu boleh disebut ibu kandungnya si anak itu? iya bisa karena Nah, dia yang kalau Yesus, melahirkan secara kalau Yesus, manusia. Karena kalau dia Yesus, dikandung dari Roh Kudus, Pak. Dikandung dari Roh hmm, Kudus supaya apa? Supaya dia tidak mengosongkan dirinya sebagai Tuhan, sebagai Allah, untuk menjadi manusia seperti layaknya misalkan kayak Bapak dikandung 9 bulan, 10 hari. Nah, itu hmm, jadi dia bisa merasakan kalau dicubit sakit, hmm, dia bisa merasakan haus. Jadi kita bisa meraba hmm, seperti Thomas mengatakan bahwa Thomas itu si peragu. Begitu Yesus hmm. telah bangkit, sebelum aku mencucukkan tanganku ke lubang pakunya, aku sekali-kali tidak percaya. Begitu Tuhan Yesus datang ke Thomas, dia langsung sujud menyembah, ya Tuhanku dan Allahku. Tapi ini orang Tuhan kan, Pak? Iya, Berarti Bunda Maria melahirkan seorang Tuhan. sebagai manusia Pak, Iya, dia iya punya betul. kodrat dua, Betul. manusia juga. Manusia dan orang itu sama ya, Pak ya. Jadi Bunda Maria menciptakan manusia Tuhan. Manusia kodratnya sebagai manusia, Oke, dan saya dia balik lagi. karena dia firman, dia Tapi kodratnya juga gimana Pak? tapi berarti begini, Pak. Bunda Maria menciptakan manusia yang berwujud Tuhan, begitu? Eh, eh, Kodratnya Pak, kodratnya. oh, Jadi bukan betul. Oh, kalau bentuk. kodratnya berarti Bunda Maria melahirkan Tuhan berwujud manusia, begitu ya, Pak ya? Yang Ya, tepatnya. jadi kodratnya Ah. manusia dan kodratnya adalah salah satunya adalah Tuhan. Kenapa? Hmm. Karena anak manusia ada ayat di 4 Injil itu dia Mm-mm. bisa menebus dosa manusia. Kalau Ya. Pak, menurut Bapak, yang bisa menembus dosa manusia itu siapa, Pak? Allah Subhanahu wa taala pencipta Ya, langit dan bumi, Pak. ya itu dia, Pak. Siapa, Pak? Yesus. Yesus Ah. bilang bahwa anak manusia adalah Tuhan hari Sabat. Mm-mm. Dia menyatakan dirinya bahwa dia ke orang Yahudi, orang Farisi, Mm-mm.
Anak manusia adalah Tuhan hari Sabat. Makanya orang Yahudi, orang Farisi, orang Saduki itu benci banget. Karena dianggap Yesus itu menghina Allah Hmm. gitu. Makanya mereka selalu mencari-cari celah Hmm. untuk menyalibkan, untuk membunuh Yesus, Pak. Berarti kita kembali lagi ya Pak ya, bahwasanya adalah apa apa seorang anak kandung menciptakan ibu kandung untuk melahirkan anak kandung kan begitu. Dan Bunda Maria melahirkan Tuhan sebagai manusia. Iya toh? Melahirkan manusia Oh, dengan melahirkan manusia dengan Tuhan. kodratnya dengan Allah gitu, Pak. Oh, melahirkan manusia Dengan kodratnya dengan kodrat. Allah. Iya. Berarti Bunda Maria melahirkan Sang Pencipta begitu ya? Boleh dibilang begitu, tapi lebih Boleh tepat dibilang. melahirkan manusia, Pak. Karena yang Melahirkan. dilahirkan 9 bulan 10 hari kan manusia, Pak. Iya, tapi kita tidak boleh Pak menghilangkan Tuhannya Yesus Pak, karena Yesus itu Tuhan Pak. Jangan lupa Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman, firman Iya, bersama-sama dengan Allah firman dan itu firman adalah telah Allah. menjadi manusia. Nah, Firman firman itu, itu telah menjadi manusia. iya betul. Betul. Nah, firman ini telah menjadi manusia dan Bunda Maria yang mendapatkan kesempatan itu untuk melahirkan seorang Tuhan, betul? Betul, Pak. Luar biasanya Bunda Maria menciptakan seorang manusia melahirkan Tuhan, kan begitu? Iya, karena dia dipilih oleh Allah Subhanallah. untuk Dipilih melahirkan oleh sang Allah juru untuk selamat. melahirkan Allah gitu ya. Melahirkan sang juru selamat, Melahirkan istilahnya sang gitu, juru Pak. selamat. Mm-mm. Oke, biar berkembang diskusi kita tadi sudah tutup ya Pak ya. Maksudnya Iya. intinya adalah Yesus itu apa Bunda Maria itu melahirkan Tuhan kan begitu. Mari kita pindah ke selanjutnya Pak. Bapak tadi menyebut-nyebut menebus dosa. Dosa apa Pak yang ditebus Pak? Dosa turunan, Pak, dari Adam. Karena Oh. satu orang jatuh dalam dosa, Mm-mm. maka harus ditebus. Kalau dalam perjanjian lama, itu setiap kali kita berdosa, Mm-mm. ya, itu harus kita mempersembahkan korban untuk Mm-mm. penebusan dosa. Setiap Mm-mm. kali, Pak. Jadi berulang-ulang, ya. Berulang-ulang. Tapi karena adanya Yesus yang dikorbankan, dibunuh di Itu tiang salib, hanya jadinya satu kali untuk selamanya. selamanya. Berarti Bapak ini sudah tidak memiliki dosa ya Pak ya? Iya, tapi kalau saya berdosa lagi, jadi bukan berarti saya bebas tidak Dari eh, neraka. tidak apa namanya tidak bisa berbuat dosa. Saya juga bisa berbuat dosa lagi dan nanti saya minta ampun lagi, diampuni, Pak. Diampuni. Pasti diampuni ya Pak ya? Iya, betul. Oh enak sekali ya Pak ya? Iya, di Kristen memang ajarannya seperti itu, Mm-mm. doktrinnya seperti itu. Doktrinnya Iya, seperti itu. iya. Jadi Jadi kalau berbuat dosa, tinggal minta maaf lagi, langsung dimaafin. Terus kalau kayak begitu, apa gunanya Yesus disalib Pak? Kan untuk tinggal untuk menebus dari dosa turunan Adam, Pak. Oh, ini khusus untuk menebus dosa dosa waris dari Adam gitu ya, Pak ya? Iya, itu dosa warisan dari Adam itu dipatahkan dan Dipatahkan. Yesus mati itu masuk eh, jasadnya yang mati, tapi rohnya itu tidak mati, Pak. Dia turun ke dalam kerajaan maut, dia pegang Mm-mm. kunci kerajaan maut, dia menang atas maut, dan dia bangkit pada hari ketiga. Mm-mm. Jadi dia Pak. pegang kunci kerajaan maut. Mm-mm. Jadi maut tidak berkuasa lagi atas diri saya, Pak. Mm-mm. Kalau saya berbuat dosa, manusia nggak ada yang sempurna, Pak. Ya. Mm. Jadi saya juga Jadi bisa berbuat jadi dosa. pada saat itu seorang bayi yang dilahirkan di muka bumi ini sebelum Yesus disalib itu, bayi yang suci ini tanpa tahu apa-apa harus dirawat dengan baik biar bisa berkembang dewasa besar Mm-mm. gitu kan.
udah punya dosa itu Pak ya, ceritanya Pak ya. Nggak bisa. Yesus orang pertama yang tanpa dosa, Pak. Satu-satunya manusia di bumi ini yang tanpa dosa. Walaupun dia setelah umur 30 menurut aturan Yahudi, setelah orang itu berumur 30, dia bisa boleh berkhotbah di Bait Allah, di sinagoga, ya. Jawab Nah, sinagoga. sebelumnya dia dicoba Ini Pak, iblis. kita ngomongin bayi Pak, bayi. Kita ngomongin bayi Pak. Iya, Apakah bayi kan dosa waris itu termasuk apa masuk dalam lingkup dosa waris Pak? Bayi ini? enggak, Pak. Karena dia Enggak. dilahirkan oleh Roh Kudus. Oh. Terus dosa waris ini hanya untuk orang-orang usia berapa Pak? Semuanya, Pak, kecuali Yesus. Kecuali Yesus. Ya, Iya. saya bukan bayi Yesus Pak yang saya katakan Pak. Sebelum Yesus disalib kan untuk menebus dosa waris kan? Mm-mm. Ah, sekarang kalau ada anak bayi lahir, apakah masih memiliki dosa waris, Pak? Kecuali Yesus itu tanpa dosa, Pak. Bapak, Kalau saya nggak saya ngomongin Yesus. Gini, dilahirkan, gini, 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 Pak. Bapak mempunyai anak. Apakah anak ini mendapatkan dosa waris dari Adam? iya, genetikanya. Oh, genetikanya, Pak. Sekarang, Pak, Hmm. sekarang. Zaman sekarang gitu ya? Iya, Oh, kesian sekali ya, Pak. Anak bayi itu yang tidak bersalah tapi mendapatkan dosa waris. Lalu kalau masih mendapatkan dosa waris sampai sekarang, Pak, kalau anak Bapak lahir nih, kemarin nih, anak mm, Bapak lahir kan? Nah, itu sudah mempunyai dosa, Pak. iya. Hmm, sudah mempunyai dosa. Lalu apa gunanya Yesus, Pak? Kalau ada gini, jadi kalau ada bayi Kristen meninggal itu masuk neraka Ya, karena dia berdosa. iya, Pak. Gitu ya, Pak ya? Ya, itu kalau Istirahat nih, masalah Allah. itu Cak duduk hanya ya. Tuhan yang bisa menentukan, Pak. Saya tidak bisa menjudge bayi lahir meninggal atau keguguran terus meninggal itu masuk neraka. Itu saya nggak Tadi kan sampai. Bapak yang bilang, Pak, bayi itu ada dosa turunan dari Adam. Sedangkan orang berdosa itu tidak mungkin masuk surga. Orang berdosa itu tempatnya di neraka. Iya, Artinya tapi bayi Kristen yang mati masuk neraka karena dia punya dosa, kan gitu, Pak? betul. Tapi Nah, ya udah, kita nggak bisa lanjut. ngejudge bahwa dosa turunan itu kan bayi kan belum tahu apa-apa, Pak. Betul. Kenapa tiba-tiba ada dosa, Pak? Karena dosa warisan dari Adam. Kesian sekali, Pak. Anak manusia dilahirkan di muka bumi ini tanpa melakukan apa-apa udah memiliki dosa gara-gara dosa waris itu, Pak. Iya, Luar biasa ya, Pak ya. Subhanallah. Lantas Yesus disalib itu untuk menebus apa, Pak? dosa warisan, Pak. Menebus dosa warisan. Otomatis Iya, kan dosa itu yang otomatis dulu kan bumi ya ini dikuasai. otomatis kan sudah tidak ada ya, Pak ya, dosa waris itu ya, Pak ya. Kenapa anak Bapak Iya, masih kena dosa waris, Pak? kan udah ditebus, Pak. Udah ditebus. Nah, Udah berarti harusnya ditebus. tadi Bapak bilang ketika anak Bapak lahir kemarin itu dosanya udah nggak ada karena udah ditebus, kan begitu. Iya, maksud saya sebelumnya kan Bapak bilang sebelumnya Oke, sebelumnya ya udah nggak ya, apa-apa. sebelum Berarti Yesus meninggal di kayu nah, salib. kalau anak-anak zaman sekarang, Pak, yang Kristen itu kalau lahir gimana, Pak? Nah, itu udah ditebus, Pak. Udah Udah ditebus. Jadi belenggu dosa udah itu nggak sudah udah nggak dipatah. dosa. Oh, udah nggak dosa ya, Pak ya? Iya, Oke, udah nggak ada dosa waris ya, Pak ya, pada saat anak-anak zaman sekarang lahir di muka bumi ya, Pak ya? iya. Hmm. Tapi lantas kenapa ketika Bapak berbuat dosa harus minta ampun lagi, Pak? Jadi Karena kalau begitu maju kena mundur kena nih, artinya tidak ada Kristen sekarang yang berdosa. Betul ya, Pak? bukannya nggak ada yang berdosa, Pak. Kita udah Loh, ditebus. ya Iya, udah ditebus berarti nggak ada lagi, Pak. iya, tapi kita manusia Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Gurunda. Pak eh, gini, Bapak ya. gini, Kalau Pak. utang kita udah ditebus, Pak, apakah kita masih punya utang? Bukannya masih punya utang, kita udah lunas. Hutang kita Ya sudah udah lunas, dibayar. artinya Ya. sampai detik ini Pak Solo Karir dan keluarga Pak Solo Karir tidak punya dosa sampai detik ini, betul? Nah, sebagai manusia, Pak, saya jelaskan dulu sebagai manusia, ya, kita bisa jatuh ke dalam dosa. Kan udah Kan ditebus, Pak. kan yang ditebus itu dosa
belenggu dosa turunan dari Adam, ya. Sementara ini dunia ini tadinya dikuasai oleh iblis. Nah, sekarang udah direbut kembali, Pak. Oke, paham. Jadi yang ditebus itu dosa turunan dari Adam, bukan dosa tanjakan. Tapi dosa Bukan. perbuatan Anda nggak ditebus ya, betul? Kalau saya masih udah ditebus, tapi kalau saya berbuat dosa lagi, itu bisa, Pak. Karena saya manusia nggak sempurna. Oke, artinya Bapak ini masih punya dosa yang belum ditebus Yesus. Bukan, kita sudah ditebus, artinya sudah tidak punya dosa. Tapi kita kan manusia, Pak. Masih Pak, ada kenapa jadi ribet begini sih, Pak? Bapak nggak pemikirannya Bapak agak sedikit ini nggak mengerti bahwa Ya, yang kalau ditebus begitu, itu sekali dosa lagi, Pak. turunan ya. Dosa Dosa yang turunan. ditebus Yesus di tiang salib adalah dosa bawaan daripada Adam, yaitu dosa waris. Jadi Iya, Kristen sekarang ini tidak ada lagi dosa waris dari Adam karena udah iya ditebus betul. oleh Yesus. Betul? Iya betul. Oke. Tapi selain dosa waris dari Adam, apakah ditebus juga oleh Yesus di tiang salib? Itu kan sudah selesai, Pak. Sudah finish. Kalau Anda misalnya nih nyolong, maaf ya Pak, Anda nyolong nih hari ini, apakah ditebus oleh Yesus? Ya, enggak. Kita masih Enggak. berdosa, Pak. Tetap berdosa, jadi kita Oke. minta ampun. Dan gini, Ar Pak, ada ayat. Oke, udah paham. Ada Artinya, ayat. Kristen sekarang ini dosa perbuatannya tidak ditebus di tiang salib, yang ditebus adalah dosa warisan dari Adam. Betul apa betul? Betul. Betul. Lanjut Mas Bet, udah kenal dia. Udah paham dia. Lanjut. Pak. Berarti udah ya Pak ya, udah selesai dosa waris. Intinya adalah yang ditebus Pak, Yesus kurang itu. keras, Pak. Maaf, Iya, maaf, Pak. intinya begini ya Pak ya, yang ditebus Yesus itu hanyalah dosa waris, bukan dosa-dosa pada saat mabok-mabukan, bukan pada saat Bapak umpamanya atau umat-umat Kristen yang lainnya melakukan hal-hal yang gak benar, kan begitu ya Pak ya? Iya, betul. Berarti intinya tetap aja ada neraka di dalam Iya, kekristenan ya Pak ya? iya, Mm-mm. betul. Terlalu sia-sia sekali ya Pak ya, seorang Tuhan Bukan dibunuh di tiang terlalu salib. sia-sia, Pak. Sekarang gini, Pak, ada Petrus berkata, berapa kalikah saya harus mengampuni saudara saya yang berbuat dosa? Yesus menjawab 77 kali 7 kali. Artinya nggak terbatas. Pada waktu kita berbuat dosa, kita sadar, kita minta ampun, Itu diampuni. diampuni, Pak. Terus besoknya bikin dosa lagi, diampuni lagi. Ya kalau kita udah tahu itu dosa, kita melanggar, ya kita tetap aja sebagai orang yang IQ-nya rendah, Pak. Dan itu nggak bisa diampuni lagi. Saya jelaskan sedikit dulu. Orang udah tahu itu dosa, kita Bapak, saya jelaskan sedikit dulu, permisi. Jadi itu Tuhan Yesus datang itu menebus dosa manusia yang terkutuk karena perbuatan Adam. Oh, Yesus Jadi terkutuk gitu. manusia sebelum terkutuklah Dinilai manusia lagi dan nih. dosa. Ya memang, kau dengarlah dulu, jangan. Iya. Jadi manusia itu tidak waktu itu sudah jatuh dalam dosa gara-gara satu orang yaitu Adam dan Hawa. Akhirnya manusia semua menerima dosa turunan dari Adam. Dengan satu orang kebenaran yaitu Yesus, maka manusia itu dibenarkan apabila perbuatannya itu benar. Jadi ada harapan hidup abadi bersama Tuhan jika melalui Yesus. Tapi kalau orang-orang yang tidak melalui Yesus, harapannya tidak ada masuk surga. Itu aja intinya. Jadi nggak ada. Jadi di sini ada dosa turunan, nggak ada dosa tanjakan ya. Bukan turunan. Itu akalmu rendah sekali. Tidak, itu berarti itu pikiranmu tidak seperti orang cerdas, seperti anak kecil itu pikiranmu itu. Santai bicaranya dong, santai. Nggak usah baru naik udah kejang-kejang Anda. Pertanyaan saya begini. Makanya pakai otak itu harus Ini saya mau pakai otak nih. Ini saya mau pakai otak. Itu Yesus terkutuk di tiang salib. menanggung kutukan manusia. Berarti terkutuk Yesus. iya karena
Dia Yesus menanggung. iya. menanggung kutuk Oh, dosa manusia. dan Seluruh jadinya dosa manusia di bumi itu eh dia yang nanggung. dan jadinya Makanya dia Tuhan terkutuk, Pak. dan jadinya Tuhan terkutuk ya. Iya. Oke. Bapak Solo Karir sebentar ya Pak ya. Saya mau nanya dengan Bapak Jeffrey ini. Bapak Jeffrey, nama Tuhan Bapak di Perjanjian Baru siapa Pak? Yesus. Yesus. Allah Bapak siapa? Ya Allah Bapa. Oh, Allah Bapa ya Allah Bapa. Tuhan Allah Bapa ya Tuhan Allah Bapa. Tuhan Yesus ya Tuhan Yesus begitu. Ya kalau kau pikir dengan pikiranmu pendek begitu ya begitu. Kalau kami Ya, sudah tahu, paham. Orang yang tahu ya tahu. karena begitulah saya berpikir dengan jawaban Anda. Begitu saya bertanya siapa nama Tuhanmu, kau jawab dengan Yesus. Begitu saya bertanya dengan Yesus, siapa Allah Tuhan Bapa, kami, kau orang bilang Allah Kristen. Bapa. Orang Kristen itu Tuhan kami Yesus. Terus Allah Bapa siapa? Yesus juga. Yesus juga. Jadi anak kandung Ya. menciptakan ibu kandung untuk melahirkan anak kandung begitu. Yesus naik menjadi Allah Bapa. Yesus naik menjadi Allah Bapa. Sekarang siapa yang berhak Turun, mencabut dia nyawa turun. manusia? Waktu dia sebelum jadi manusia, jadi daging dia ada Allah Bapa. Dia Dia turun adalah jadi Allah manusia. Oh, dia Sekarang turun dia jadi- tidak ada di berarti bumi, dia Bunda Allah Maria Bapa. melahirkan Tuhan. Tuhan memakai rahimnya dia karena Maria bukan hamil dari manusia, hanya Tuhan meminjam rahimnya Maria karena dia suci. Dia meminjam Oke. ya. Oke. Maria bukan hamil dari manusia. Iya. Intinya Bunda Maria melahirkan seorang Tuhan. Tuh. Ya, Maria sudah tahu kalau yang dia kandung itu adalah Tuhan. Dia tahu, sudah dikasih tahu oleh siapa malaikat. orang sudah dikasih pertama? Siapa orang pertama yang menyembah Tuhan Yesus di muka bumi Tanya ini? dong, siapa Tuhannya Bunda Maria? Ya, siapa yang tahu. Ya, Tuhannya Ibunda Maria adalah Yesus. Oh, Jadi berarti Bunda Maria menuangkan anaknya. Iya, dia tahu yang dia buset, yang dia anakku adalah Tuhanku. yang dia kandung itu adalah dia tahu memang sebelum dia melahirkan dia sudah tahu yang dia kandung Jadi- itu adalah Tuhan. Jadi sebentar Bes, terakhir. Jadi boleh dong dikatakan anakku adalah Tuhanku gitu. Hah? Bagaimana? Anakku adalah malaikat Tuhanku tahu. gitu. Hah? Kan malaikat sudah datang di dia bahwa kau akan mengandung. Itu adalah roh dari Allah. Iya, kan anaknya Bunda Maria adalah Tuhan. Tuhannya Iya. Bunda Maria adalah anaknya. Jadi Iya. anakku adalah Tuhanku. Betul? Ya, yang dikandung itu adalah Tuhan. Ya Bukan. udah. Dia tahu bahwa Udah yang dikandung selesai. adalah Tuhan. Anakku Bukan adalah anak darah Tuhanku. dagingnya. Lanjut. Yang dia kandung itu bukan anak darah dagingnya, hasil dari perbuatan dosanya dengan manusia, bukan. Dia tahu hanya rahimnya dipinjam oleh Tuhan untuk dia Oke, untuk Tuhan. ya. Oke, Pak. berarti Bunda Maria melahirkan Tuhan dan merawat Tuhan, begitu? Terserah kalian berbicara apa, tapi kita sudah tahu, paham. Loh, Ya, ini kan gitu, bertanya, ini kan diskusi. Nah, Kalau nggak mau boleh, diskusi boleh, silakan boleh. Ya, turun. kalau kalian mau Sebentar ingin Pak Solo Karir. Izin ya Pak Solo Karir ya, sebentar ya Pak. Sabar. Kami tidak bisa melarang kalian berpikir soal begitu. Silakan kalau kalian Ya silakan berpikir soal jawab. begitu silakan. Ya, saya tidak berpikir, saya bertanya. Saya tidak berpikir, saya bertanya. Kami tahu orang Kristen tahu itu siapa yang dia sembah, siapa yang Ya udah, dituangkan. siapa? Kalau Siapa yang kalian mau dituangkan berpikir Bunda soal Maria? begitu, kalau mau Siapa yang berputar-putar dituhankan soal Bunda itu, Maria? ya Tuhannya lah. Siapa Tuhannya? Ya sudah tahu kan, kamu sudah tahu kenapa Ya jawab. berpuluh-puluh kali saya Iya, tanya. iya, Kau tanya berpuluh-puluh ribu berpuluh-puluh kali memang begitu ya namanya diskusi, Tadi sudah berpuluh ribu kali. aku jawab. Kau pikir aku anak kecil, kau jawab. tanya Oke, ulang-ulang. berarti Bunda Maria melahirkan Tuhan lalu merawat Tuhan. Berarti Kau kalau dengar ini, kau dengar Bunda- dulu. Kau dengar dulu. Kau tanya Iya, itu kan, jadi kau awalnya tanya. itu. Iya, kau dengar dulu awalnya ini. Jadi itu Tuhan mau memakai rahimnya, dan itu waktu dia hamil itu malaikat sudah datang di Maria bahwa engkau akan hamil. Dia bilang, bagaimana aku bisa hamil sedangkan aku belum dekat dengan laki-laki? Tidak usah kau takut, karena yang kau kandung itu adalah roh dari Allah. Apalagi yang kau mau jawab? Roh Kau dari paham kan Allah. tidak itu? Oh, Ya, bukan roh dari Allah ya, roh dari Allah ya. Roh Allah, roh Tuhan. Barusan Anda mengatakan roh dari Allah. Anda kalau Ya, roh ngomong, oke. Tidak Kalau usah kau kau punya khawatir. Tidak otakmu dulu, itu sebentar pendek, dulu, tidak bisa sebentar memahami. dulu, Karena sebentar begini, dulu, dengar dulu. Karena di dalam sebentar Alkitab, iya, dengar dulu, sebentar Karena begini, dulu. di Saya Alkitab tidak mau mengatakan orang yang mendengarkan di luar kamu Tuhan itu terus otaknya bodoh. yang Makanya kamu tuh bodoh-bodoh. Lihat, dengarlah orang pintar ini yang barusan mengatakan bahwasanya tenanglah kau Maria karena kau akan melahirkan roh dari Allah. Berarti Yesus bukan Allah.
Aku karena pikiranmu bodoh. Karena orang yang Nah, dibuat bagaimana? Tuhan. Nah, barusan ada orang pintar yang Terus mengatakan saya saya harus mengatakan bodoh, bagaimana kalau itu? sedangkan dia yang mengatakan bahwasanya roh dari Allah. Terus Lalu orang yang mengatakan roh dari Allah ini mengatakan saya bodoh. Jadi ya pintarlah kau contohnya berputar. uang 100.000 dari Bang Handi berarti saya mengambil uang 100.000 Kenapa dari larinya Bang ke sini? Saya tadi Handi. mau bahas soal Begitu penebusan dosa, teman-teman. penebusan Jadi dosa dia itu. sekarang mengakui bahwasanya Yesus itu bukanlah Allah, tapi Yesus itu Yesus dari adalah Allah. Kalian kesakitan karena kami bilang Di Yesus itu mana adalah Allah. Kalian kata-katamu sakit tadi? karena Coba, kalian itu coba minta maaf kalau salah ngomong. Coba, gimana caranya minta maaf kalau salah ngomong? Karena Anda tadi mengatakan kamu tidak usah khawatir kau karena memahami kamu tidak akan maksud mengandung. perkataan. Kau tidak Dengarkan memahami dulu, maksud dengarkan perkataanku. dulu. Kamu mengatakan bahwasanya Kalau kamu tidak usah khawatir. kalau Kamu tidak teman-teman usah Kristen khawatir. Kalau teman-teman Ya Kristen udah, memahami teman-teman maksud Kristen 1 perkataanku, tapi Korintus 4 kalian di nomor luar 10 Kristen memang tidak akan kayak memahami. kamu. Iya, 1 Korintus nomor 10 orang-orang Kristen kayak kamu memang memahami. Sedangkan kamu jelas-jelas mengatakan bahwasanya Bunda Maria kamu tidak usah khawatir karena kamu akan melahirkan roh dari Allah, mengandung roh dari Allah. Berarti dia mengandung Tuhan, paham? Hei, roh dari Allah. Apakah itu roh Ya. Allah? Kalau itu roh dari Allah? Terserahlah kau. Yang penting kami Loh, memang kami. tobat kan Tuhan kamu? kami adalah- Tobat mako. Kalau nggak Masih mau bisa kau datang jawab, besok? kalau nggak bisa jawab terserah. Terserah. Karena kalian berputar-putar, kalian Terserah Berputar-putar. padamu. Terserah. Intinya di Iya. sini, intinya di sini saya Nggak bicara ada inti, lain, nggak ada inti, nggak ada inti, nggak ada inti. Kau dari tadi nggak besar saya mulut bicara aja lain, kau. kalian pikirannya lain, kalian Loh, tanggapinya lain. Jadi loh, itulah. kamu bicara ternyata lain. betul di dalam Kamu Alkitab. Orang bicara yang di luar lain. Tuhan Di itu dalam bodoh. Alkitab betul Kalian lah yang mengatakan bodoh, karena di luar 1 Tuhan. Korintus 4 nomor 10. Enggak usah kau baca-baca kitabnya orang, kau 1 baca Korintus kitabmu 4 itu. nomor 10 mengatakan Itu kau kalian bodoh karena oleh kau Kristus. itu tidak wajib kau baca kitab kalau baru tahu kan otakmu kamu? sesat. Baru tahu kan kamu? Baru Kau tahu. tidak pantas membaca kitab dengan otakmu sesat begitu. Kenapa enggak? Kau baca kitab. Kenapa nggak pelajari pantas kitab. orang bahasa Indonesia kok? Kenapa nggak pantas? Iya, kau tidak mengerti artinya, enggak usah. Baca Kau aja Ya yang udah. menghindari. Coba Kau kau baca. menghindari. Kau menghina firman Coba kau Tuhan. baca Itu kau 1 Korintus berdosa. 4 nomor 10. Coba kau baca, bisa baca Bible tidak? Ayo nak, bisa baca Oh, Bible nak? Kau baca, mau saya baca? Oke, saya baca. Coba baca 1 Korintus 4 nomor 10. Oke, saya baca ya. Baca yang Kenapa? kencang. Iya, kau diam dulu. Kenapa seorang wanita Muslim kalau diperkosa? 1 disuruh Korintus baca. 4 nomor 10. Itulah dia sini. 1 Korintus 4 nomor 10. Iya, kenapa 1 Korintus 4 nomor 10. Udah 1 turunkan Korintus aja. 4 Kalau tidak, nomor 10. kasusnya batal. 1 Korintus 4 nomor 10. Kamu orang goblok tidak usah berusaha naik di sini sok-sokan. Udah Begitu. cukup. Silakan. Udah nggak, udah kabur. Mohon maaf ya Pak Solo Karir ya. Lanjut Pak Solo Karir. Mohon maaf ya, mungkin tadi saudara Kristen Anda yang begitu bodohnya tidak bisa menjelaskan seperti Bapak. Kalau Bapak kan tadi begitu hikmat Bapak menjelaskan bahwasanya betul adanya Bunda Maria melahirkan seorang Tuhan. Begitu. Luar biasa. Oke, silakan lanjut Pak diskusinya Pak ya. Iya, gimana Pak? Apalagi Pak? Oke, begini Pak, menurut Bapak, ketika ada rasul di dalam agama itu, apakah mereka sinkron atas penyampaian rasul-rasul itu Pak yang sudah ditunjuk oleh Yesus sendiri Pak? Ya, itu sinkron Pak, karena mereka sama-sama selalu bersama-sama Pak dalam pengajaran. Kadang-kadang Yesus sendiri mengajarkan mereka. Yesus dibilang guru, oke. Yesus dibilang nabi juga bisa. Yesus dibilang raja juga bisa, raja damai, ya. Nah itu, jadi para rasul yang 11, ya, karena satunya menggantungkan diri, menjual Yesus dengan harga 30 keping perak. Nah itu menyebarkan agama, bukan menyebarkan agama, maaf ya Pak ya, menyebarkan Injil kabar baik ke setiap orang, ke daerah yang masing-masing, termasuk Paulus.
Paulus itu dipakai Tuhan sebagai rasul. Kira-kira Paulus taunya Tuhan itu pada saat dia lahir atau pada saat dia mati, Pak? Pada saat dia sudah naik ke surga, Pak. Oh, jadi Paulus nggak tahu kalau yang dilahirkan Bunda Maria adalah Tuhan, kan? Kemungkinan karena umurnya hampir bersamaan, kemungkinan dia satu seumuran dengan Yesus, tapi Paulus itu sebelum namanya menjadi Saulus, Saulus itu dididik oleh Gamaliel, seorang Farisi yang sangat fanatik. Jadi dia membantai orang yang mengikut ajaran Tuhan, jalan Tuhan. Nah, dia itu sangat fanatik, Pak, sebetulnya. Pada waktu dia menuju Damsyik untuk karena dia dengar di Damsyik itu banyak pengikut ajaran Tuhan di sana, maka dia minta surat kuasa dari para imam besar, orang-orang Farisi, untuk membunuh mereka, untuk memenjarakan mereka. Tapi sebelum tiba di Damsyik, ada sinar yang menerangi mereka, dan Saulus itu rebah ke tanah. Teman seperjalanannya tidak tahu, tidak mendengar, karena hanya Paulus yang mendengar bahwa Yesus berkata, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Sudah tutup YouTube kan, Bang Handi? Ya, Enggak. Bang Handi, monitor. Ngerekam. Oh, lagi Rekam. rekam. Wah, dek sudah jahil. Oke, open cam. Kena jahil gitu. Lanjut, Pak. Host, kok gitu suaranya, host? Kenapa? Nggak jelas suaranya. Udah jelas. Oke, lanjut, Pak. nah dari situ dia buta, Pak. Buta, dia dituntun sampai ke rumah penyamak kulit. Dia tinggal di situ selama 3 hari. Lalu Tuhan berbicara dengan Ananias yang diperkirakan dia adalah Paus dari Damsyik, Oke. ya. Jadi Untuk- jadi pertanyaan saya, kita kembali lagi, apakah Paulus mengetahui bahwasanya Bunda Maria itu melahirkan seorang Tuhan? Nggak tahu, Pak. Oh, nggak tahu. Nggak tahu. Sedangkan Yohanes mengatakan bahwasanya Bunda Maria itu melahirkan Tuhan, kan begitu? Melahirkan manusia dengan hakikatnya adalah Allah. Hakikatnya Iya. dengan Allah. Berarti Paulus dengan Yohanes itu beda konsep dia. Caranya menuhankan Yesus begitu. Bukannya gitu, Pak. Paulus itu sama. Sama? Dia mengabarkan bahwa kematian Yesus itu menebus orang-orang berdosa. Iya, Nah, iya tahu Pak. Di situ menuliskan di Roma 4, ada di Roma 9 nomor 14 atau kebalik, saya nggak tahu, saya lupa. Yesus harus mati dulu lalu bangkit kembali lalu menjadi Tuhan. Kan itu kata Paulus. Tapi Nah. di situ kata Yohanes mengatakan firman telah menjadi manusia. iya betul, Ya kan? Pak. Nah, tapi ada lagi satu, Pak. Ada lagi satu, Pak. Sebentar, Pak. Petrus, Pak. Petrus mengatakan Allah telah membuat Yesus yang kau salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Nah, jadi ada 3. Ada yang mengatakan Tuhan pada saat lahir, ada yang mengatakan Tuhan pada saat disalibkan, ada yang mengatakan Tuhan pada saat dia bangkit dari kematian. Nah, itu Bapak kurang mengerti maksudnya. Gini ya, Pak ya. Pada waktu 1 Yohanes itu menerangkan bahwa firman itu telah menjadi manusia. Jadi Maria itu melahirkan manusia dengan kodrat ilahi. Oke, gini Pak, yang saya mau pertanyakan Pak, kira-kira Pak, apa yang membuat semua itu kontradiksi Pak? Ada yang Bukan mengatakan, kontradiksi, Pak. Semuanya sama, Pak. loh, tar dulu Pak. Di mana kata Bapak ketika ada satu rasul yang mengatakan bahwasanya Yesus jadi Tuhan pada saat dia mulai dilahirkan itu dia sudah Tuhan. Ada yang mengatakan bahwasanya Yesus itu Bapak menjadi salah, Pak. Maaf, Bapak salah pengertian, Pak.
pada waktu Yesus dilahirkan, itu kodratnya adalah punya kodrat dua, Pak. Kodrat manusia dan kodrat ilahi. Ilahi, oke, otomatis pada saat Yesus dilahirkan di muka bumi ini, apakah sudah mempunyai kodrat ilahi? Punya, Pak. Berarti Yesus sudah Tuhan dong. Iya, tapi dia Lantas punya kenapa? kodrat juga Sebentar, manusia, betul, Pak. ini keren nih. Lantas kenapa Paulus mengatakan Yesus harus mati dulu lalu bangkit kembali supaya dia menjadi Tuhan? Nah, kayak gini, Pak. Begitu Yesus mati, bangkit, dia kembali ke asalnya sebagai Oke, sebentar. Kita jangan ngomongin asal dulu, Pak. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan, baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Iya, betul, Otomatis Pak. Tanpa nggak kontradiksi, Bapak. Pemikirannya gini, Pak. Oke, begini, saya kerucutkan dulu satu-satu, Pak. Saya kerucutkan dulu satu-satu pertanyaannya. Boleh, Kata Paulus di sini, menurut Bapak, apakah Paulus sudah mengetahui sebelum Yesus mati, apakah Yesus sudah Tuhan? Dia nggak tahu, Pak. Malah Dia dia yang begitu dia Berarti Yesus Paulus nggak meninggal. tahu. Berarti Paulus tidak tahu bahwasanya yang dilahirkan Bunda Maria itu adalah Tuhan. Kan Betul. begitu? Betul. Oke, ketemu. Oke, sekarang yang kedua, Pak. Kisah Para Rasul 2 ayat 36 mengatakan, jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti Allah telah membuat Yesus yang kau salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Betul. Oke, apakah Petrus mengetahui bahwasanya sebelum Yesus disalib, dia adalah Tuhan? Betul, Pak. Dia sebagai punya kodrat manusia dan dia sebagai punya kodrat ilahi. Oke, saya Karena balik itu lagi. bersama-sama Saya pertanyakan dengan- lagi, Pak. Saya Iya. bertanya lagi, Pak. Pada saat Yesus belum ada rencana penyaliban, apakah Petrus mengetahui bahwasanya Yesus ini adalah Tuhan? Betul. Betul, dia mengetahui, Pak. Iya. Karena Lantas pada waktu Yesus Oke, saya sebentar. jelaskan, saya jelaskan, Pak. Saya baca dulu, Pak. Izin. Izin, Pak. Lantas kenapa Petrus mengabarkan kepada Israel bahwasanya jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti Allah telah membuat Yesus yang kau salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Nah, setelah disalib, dia akan mati, Pak. Bukan. Pada saat disalib, Pak. Allah telah membuat Yesus yang kau salibkan itu Nah, menjadi yang kau Tuhan dan salibkan. Kristus. Yang kau salibkan itu berarti Itu dia disalib. menjadi yang kau salibkan itu menjadi, ya kan? Kan pada saat disalib nih, yang kau salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Iya, Menjadi betul. Tuhan nih pada saat disalib nih. Gini, Pak, pengertian gimana? pada waktu disalib, apakah Yesus mati atau enggak, Pak? Nah, saya tidak peduli, saya tidak tahu, Pak, tapi di situ tertulis, jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti, Allah telah membuat Yesus yang kau salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Jadi, Nah, sekarang Allah gini, Bapa Pak. ini membuat Yesus nih, Pak. Allah Bapa ini membuat Yesus, ibarat saya seorang CEO, seorang CEO departemen nih, Pak, departemen perusahaan, ya kan? Datanglah Bapak yang lagi nyapu. Maaf ya Pak ya, atau bukan yang lagi nyapu deh, yang lagi fotokopi di ruangan fotokopi kan. Nah, lantas saya seorang CEO mengangkat Bapak dan menjadikan Bapak seorang direktur pada saat Bapak fotokopi. Nah, itu Paham nggak, beda konsep, Pak. Beda konsep. Oke, silakan kita ulangi lagi. Beda konsep. Allah telah membuat Yesus yang kau salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. CEO Ibestam membuat Pak Solo Karir menjadi direktur. Boleh, Pak. Saya potong dulu sebentar, boleh, Pak? Oke, silakan Pak, silakan. Nah, menurut Bapak, begitu Yesus disalib itu mati apa enggak, Pak? Belum mati, Pak. Belum mati. Belum mati. Jam 3 sore itu belum mati, Pak. Jam 3 sore jam berapa nih Pak? Karena ada 3 Pak jamnya Pak. Ada yang mengatakan jam 9 pagi, ada yang mengatakan Dari jam 12 9 siang. pagi sampai jam 3 sore. Mungkin kalau sebagai manusia biasa ya Pak ya, dipaku tangannya, terus dipaku tangan dan kakinya, lalu ditusuk tombak perutnya, mungkin sudah mati kali ya Pak ya? Itu waktu ditombak, itu prajurit hanya meyakinkan bahwa Yesus itu sudah mati.
Sudah mati. Oke. Maka dia ditombak perutnya untuk meyakinkan. Yang keluar adalah darah dan air. Oh, berarti berarti pada saat mati, pada saat dia disalib itu dan mati itulah dia menjadi Tuhan ya, Pak ya? Belum. Belum. Setelah disalibkan dan diangkat Hah? naik ke surga, dia kembali lagi ke asalnya, yaitu Ke asalnya. firman. Oke. Nah, Ketemu itu dengan pemikiran pada saat oke, biar mengalir aja lah ya, Pak ya, diskusinya Pak ya. Mantap, Pak. Gimana, Pak? ya itu jadi semuanya nggak ada kontradiksi, Pak. Oke, nggak apa-apa, Pak. Kalau Bapak mengatakan nggak ada kontradiksi, nggak apa-apa. Saya Karena tidak memaksakan di sini. Yang penting diskusi kita mengalir ya, Pak ya. Nah, ya, pertanyaan saya, Pak, apakah pada saat Yesus terangkat ke sorga dia ketemu dengan Allah Bapa? dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Artinya Ber- dia duduk Dia di ketemu, dia ya, ketemu Allah Bapa, berarti. ya dia firman, dia bersatu dengan Allah Bapa dong, Pak. Oke, Dia firman. fusion, udah kayak Dragon Ball, Pak. Jadi gini, Pak, yang Bapak sebutkan tadi kalau tidak salah itu Markus 16 ayat 19, setelah dia berbicara kepada muridnya, maka terangkatlah ia ke sorga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Betul? Betul. Betul. Dia ketemu Allah Bapa pada saat itu. Iya, jadi duduk di sebelah Ah, kanan itu artinya betul. gini, Pak. Iya, ya. Artinya Oh, artinya ada artinya, Pak. Bahasa Indonesia ini ada artinya lagi. Silakan, Pak, itu diartikan, Pak. kiasan, Pak, bukannya duduk di sebelah kanan, Bapak di sebelah kiri, terus ada si A duduk di sebelah kanan. Mm-mm. Itu banyak di Alkitab Mm-mm. ada arti Banyak. yang sebenarnya dan Oh, ada arti kiasan, Pak. banyak sekali kiasan di dalam Alkitab ya, Pak ya. Ya, betul. Jadi Mm-mm. Bapak harus memahami konteksnya. Mm-mm. Jadi duduk di sebelah kanan itu dalam tabernakel, Mm-mm. ya, di Tabernakel. ruang Maha Kudus, dan di sebelah kanannya itu adalah eh, tempat eh, Raja Daud. Dia duduk di sana, di sebelah kanannya. Jadi bukannya di sebelah kanan berarti saya di kiri, lalu si A di sebelah kanan. Itu bukan begitu artinya, Pak. Mm-mm. Bagaimana artinya, Pak? Jadi kalau Bapak memahami kristologi, Mm-mm. ya, itu pasti ngerti, Pak. Tapi kalau Bapak tidak memahami ini, agak susah untuk Berikan saya memahaminya, Pak. berikan saya pemahaman ketika tulisan yang sangat letterlek mengatakan setelah ia berbicara kepada muridnya, maka terangkatlah ia ke sorga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Berarti yang saya baca di situ adalah Allah Bapa itu berada posisinya di sebelah kiri Yesus. Betul? Apa? Iya, betul. Tapi bukannya sebelah kiri Ah. terus. Nah, gini, Pak. Gimana Gini, gimana? Bapak, sekali lagi, saya kan udah jelaskan, ya, di tabut tabut Allah itu ada ruang Maha Kudus, ya. Nah, terus di dalamnya di sebelah kanannya itu ada tempat kursi Raja Kursi. Daud. Nah, di sebelah kanannya itu berarti dia duduk di sebelah kanan dari Allah Bapa di tempat Raja Daud, Pak. Oh, jadi Raja Daud digeser. Dia menggantikan Raja Daud. Tadinya Raja Daud yang di sampingnya Allah Bapa. Tadinya di sebelah kanan Allah Bapa itu Raja Daud, begitu. Itu arti yang sebenarnya bukan begitu, Pak. Arti Yang sebenarnya aja, Pak. Yang sebenarnya aja yang kasih paham ke yang saya, Pak. sebenarnya itu bukannya di sebelah kanan langsung duduk di sebelah kanannya, saya di Iya, sebelah tapi kiri dia gitu, Pak. tapi dia permisi dulu ya, Pak ya. Raja Daud izin, saya mau duduk di sebelah kanan Allah Bapa, gitu kan maksudnya, Bapak? Bukan, tempatnya, bukan Pak, juga. tempatnya. Heeh. Tempatnya itu di ruang sebelah ruang Maha Kudus. Maha Kudus. Kalau Bapak memahami tabernakel, makanya agak sulit saya menjelaskan kalau Bapak tidak memahami ruang Oke, berarti dari tabernakel yang Bapak bilang itu,
itu dudukan itu maksudnya bukan duduk di sebelah kanan itu maksudnya bukan duduk tok duduk itu ya, itu kedudukan Iya, gitu ya Pak ya? kita duduk tok di sebelah Keduduk kanan, bapaknya di eh, sebelah kiri, bukan. bukan, tapi Bukan. kedudukan ya Pak ya? Iya, Kedudukan, tapi kedudukan itu posisinya berarti Allah Bapa ada di sebelah kirinya Yesus dan Yesus ada di sebelah kanan Allah Bapa, kedudukannya. Betul. kedudukannya kayak gimana dulu, Pak? Ah, Nah, apakah kedudukan kita kita sudah tidak bersebelahan? kita sudah tidak mengatakan duduk ya Pak ya, tapi kedudukan. Oke? Iya, Nah, kedudukan Yesus sekarang berada di sebelah kanan Allah Bapa. Betul? betul. Betul. Berarti Allah Bapa masih ada dan Yesus terangkat ke sorga dan berkedudukan di sebelah kanan Allah Bapa. Betul? Betul, Pak. Karena Masya dia Allah, berarti Tuhan Bapa, tiga hakikat. betul sekali Pak. Berarti Allah Bapa ada, Tuhan Allah Bapa. Dan Yesus terangkat ke sorga, Tuhan Yesus terangkat ke sorga dan berkedudukan di sebelah kanan Allah Bapa. Berarti Allah Bapa ada di sebelah kiri, Tuhan Yesus ada di sebelah kanan. Berarti Tuhan Bapa ada dua. Subhanallah Pak. Luar biasa. Terima kasih banyak atas Bukan ada penjelasannya dua, Pak. Pak. Ah, Kita bukan punya lagi. anak cuma tunggal, Pak. Oke. Iya, tunggal. Begini Ada aja Pak. firman, ada Allah, ada roh, Ada roh roh, kudus. ada Roh Kudus. firman, ada Allah, ada Roh Kudus. Nah, Ada roh kudus. Satunya anak itu, Allah kemana Pak? anak Allah itu firman yang menjadi manusia yang tadi dilahirkan oleh Maria itu, ya. Aduh, ini kayaknya izin Bang Handi, udah tidur kayaknya. Harus open cam ini biar kelihatan jumlahnya. Begini Pak, eh apa? Tadi Bapak bilang apa? Allah, apa firman, Allah dan Roh Kudus kan begitu? Iya, Firman, oh efek. Firman, Allah dan Roh Kudus. iya. Anak kemana Pak? Anak itu firman, Pak. Firman, anak, Roh Iya, Kudus, dan Allah. iya. Itu Bapak kemana satu Pak? kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Kalau Bapak baca Alkitab dari awal sampai akhir, Mm-mm. tanpa dipotong-potong, tanpa dicomot-comot-comot-comot, yang sekiranya Bapak, oh ini seneng nih, bisa buat menghantam orang Kristen nih, ya. Oh enggak Ayatnya Pak, ini. kita di sini diskusi Pak. Iya, Enggak, itu kita diskusi di Bapak sini kan Pak. selalu dari dulu kan begitu, Pak. Saya dari dulu Bapak dari ikutin. dulu saya anak baru Pak. Enggak, Kak, saya Nah, udah debat dari dulu, Pak. Ya. oh iya makanya kan saya di sini asik kan Pak diajak diskusi kan Pak. Jadi, iya diajak diskusi, tapi tolong Bapak Mm-mm. pelajarin dulu ya dari awal, dari Mm-mm. awal, dari kejadian Allah berfirman, jadilah cakrawala. Mm-mm. Allah berfirman, Allah punya firman, maka cakrawala itu jadi. Mm-mm. Oke, begini Ya, Pak, Bapak Trinitas ya Pak ya. iya betul. Oke, konsep Trinitas itu Allah bukanlah anak, anak bukanlah Roh Kudus bukanlah Bapak bukanlah anak, anak bukanlah Roh Kudus bukanlah Bapak. Tapi Allah adalah Bapa, Allah adalah Allah adalah anak, dan Allah adalah Roh Kudus. Bapak tahu nggak itu? Itu namanya perisai Trinitas, Pak, yang saya pelajari. Iya, Jadi segitiga dia. Ada iya. Allah, ada Bapa, ada Putra, ada Roh Kudus. Di tengah-tengahnya ada Allah. Kan begitu? Di atasnya dong, Pak. Di atasnya Di- adalah Allah Bapa, Pak. Karena nanti ditarik, Pak. Dari tengah itu ditarik bahwasanya Allah adalah Bapa, Allah adalah anak, dan Allah adalah Roh Kudus. Kan kalau Bapak bilang segitiga, Mm-mm. yang di atas itu Allah Bapa, dia Oh, punya Roh Kudus, dan di mm, sebelah kirinya ya Bapak tarik lagi itu adalah firman, itu jadi kesatuan, Pak. Firman. Firman ini anak apa Roh Kudus?
Firman ini adalah anak Allah, Pak. Anak Allah. Roh Kudus? Ya. Roh Kudus adalah setelah Yesus naik ke atas, ke surga, dia bilang dia nanti akan minta kepada Bapa untuk memberikan Roh Kudus kepada setiap orang yang percaya untuk membimbing, menuntun, mengingatkan akan segala dosa. Kalau saya berbuat dosa, saya langsung diingatkan, oh kamu sudah berdosa, gitu kan? Berarti pada saat di bumi, Yesus masih pada saat di bumi, Roh Kudus itu ada di dalam diri Yesus. Belum ada, Pak. Oh, belum ada. Roh Kudus itu belum ada. Belum ada, karena yang di bumi, pada waktu Yesus di bumi, ya Yesus sendiri, dan dia adalah sebagai kodratnya sebagai manusia, dan dia kodratnya sebagai Allah. Oke. Apa kata malaikat Gabriel kepada Maria pada saat Maria lahir? Bagaimana aku bisa melahirkan? Bagaimana aku bisa hamil sedangkan aku tidak memiliki seorang suami? Apa katanya, Pak? Bisa? Dia bilang, malaikat Gabriel bilang, kamu akan mengandung dari Roh Kudus, dan namai anak itu adalah Yesus. Dari Roh Kudus. Jadi yang dikandung ini dari Roh Kudus atau Roh Kudus? Oh, berarti hanya dari Roh Kudus, bukan dari. Jadi Roh Kudus itu gimana ya? Roh Kudus yang masuk ke dalam rahim Bunda Maria, begitu? Iya. Oke, berarti pada saat Roh Kudus itu mengandung dari Bunda Maria, mari kita tarik pembahasan kita 10 detik terakhir tadi. Bahwasanya kata Bapak, di dunia ini, di dalam dirinya Yesus, belum ada Roh Kudus. Bukan belum ada Roh Kudus, Pak. Dalam diri Yesus itu adalah Firman yang adalah Allah. Roh Kudus itu belum datang, ya. Dia hanya kepada Maria untuk bisa hamil oleh Roh Kudus. Melalui Roh Kudus dia bisa hamil tanpa punya suami. Jadi Bapak bedakan antara yang satu dengan yang lainnya. Begitu Yesus ada di muka bumi, itu dia sebagai satu manusia dan satu kodratnya adalah kodrat ilahi. Roh Kudus belum ada. Roh Kudus belum ada sebelum dia naik ke surga. Setelah dia naik ke surga, dia minta kepada Bapaknya untuk supaya Roh Kudus itu datang. Baru Roh Kudus itu datang sampai sekarang. Oke. Berarti Roh Kudus itu masuk ke dalam diri Yesus pada saat dia di sorga, gitu ya? Oh, bukan masuk ke dalamnya, dalam diri Yesus. Dia masuk ke dalam dunia, Pak. Ke dalam orang-orang yang percaya. Ke dalam orang-orang percaya. Iya, orang-orang percaya kepada Yesus. Sebentar, kita cari dalilnya dulu ya. Jadi gini, Pak, pekerjaan Roh Kudus, saya membaca ayat Alkitab, saya nggak ngerti, tapi oleh pimpinan Roh Kudus, saya diberitahu, oh ini ayat ini kayak gini. Bapak jangan lari ke bimbingan Roh Kudus, Pak. Ketika saya mengatakan, Bapak ngerti nggak bahasa Roh Kudus? Bahasa Roh Kudus? Bahasa Roh Kudus itu Bapak berbicara mau audible atau dalam hati, Pak? Audible terserah, Pak. Karena banyak kejadian bahwasanya pada saat dia berdoa, dia menangis sambil berbahasa Roh Kudus. Pertanyaan saya, kalau Bapak dibimbing oleh Roh Kudus, Pak, berbahasa roh, Pak. Karunia roh. Oke, berbahasa roh. Pada saat berdoa dan menangis dan mengangkat tangan seperti ini, keluar bahasa Roh Kudus. Pertanyaan saya, kalau memang Bapak bahasa roh, Pak. Maaf, bahasa roh. Iya, bahasa roh kan? Bahasa roh. Pada saat Bapak paham tidak ketika Bapak dibimbing oleh Roh Kudus? Kan begitu, sama-sama roh kan? Bapak tahu arti bahasa roh itu?
Nggak tahu Pak, hanya Enggak, roh lantas saya, bahasa roh, karunia mm, bahasa roh itu untuk kalau kita sudah terjepit dalam keadaan tertekan, sangat tertekan sampai nggak bisa doa, itu roh kita yang berbicara melalui bahasa roh, mm, itu yang mengerti adalah roh kita dengan Allah Bapa di surga. Jadi akal budi kita nggak bisa menangkap. akal budi tidak bisa menangkap. Lantas kenapa Bapak bisa dibimbing oleh Roh Kudus? Kalau akal budi Bapak tidak menangkap. Karena bahasa roh itu ya khusus untuk roh kita dengan pencipta. Bukan seperti bahasa kita sehari-hari, Pak. Jadi Bapak jangan memframing bahwa bahasa roh ini mesti ada ini. Mungkin memang ada yang bisa menerjemahkan bahasa roh itu, tapi tidak setiap orang bisa menerjemahkan bahasa roh yang dia ucapkan. Itu karunia berbeda lagi, Pak. Ada banyak karunia. Karunia bisa menyembuhkan orang sakit, ya. Karunia untuk berbahasa roh, karunia untuk bernubuat. Mm-mm. Itu banyak karunia-karunia. Iya, iya, iya. Oke, Pak. Kita lanjut lagi ya, Pak ya, diskusinya, Pak ya. Nama nama Tuhan Bapak di Perjanjian Baru yang Bapak tahu siapa, Pak? Nama Tuhan, Pak, di Yesus, Perjanjian Baru. Yesus tetap, Pak. Yesus. Yesus ya. Namanya sudah ditetapkan Yesus oleh malaikat Gabriel. Malaikat Gabriel mengatakan kepada Bunda Maria bahwasanya kamu akan melahirkan Yesus, begitu. Iya. Dan namanya anak itu Yesus. Oh, ya, 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 ya. Namai anak itu nama Yesus. Itu di ayat berapa, Pak? Di Lukas, Pak. Di Lukas. Mari kita baca ya, Pak ya. Kok gue tulis di Lukas? Lukas berapa, Pak? Saya juga harus baca karena saya banyak sekali yang ini. Mm-mm. Diminta data apa? Lukas. Yesus diberi nama Yesus. Oh, Wah, sini ngatin, bro. Yesua Al-Masiyah. Begitu Lukas ya, Pak ya? 2:21, Pak. Lukas 2:21. Ya. Tenang aja Pak, kalau ada selebes minta data tak kasih Pak. Maaf nih, saya lagi kena sakit kepala, Enggak. jadi Oh, ingatan saya keganggu ya untuk iya. ayat-ayatnya. Bapak jadi sakit kepala sendiri ya, Pak ya? Sama, Pak. Jadi Bukan, gini, Pak. saya Ah, udah sakit kepala udah lama, hampir 2 oh tahun. iya. Waduh, diperiksa, Pak. Udah, Maksudnya apa? saya udah ke Mm-mm. dokter saraf juga, Pak. Oke, Pak. Dan ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus. Oh, betul. Yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Malaikat Gabriel, sang Mesias. Oh iya, Mesias sama Yesus emang beda-beda tipis. Oke, mantap. Sudah, Lanjut. kasihan Bes, orang lagi sakit kepala itu Iya, ya. iya, makanya. Udahan dulu, orang lagi sakit. Kalau mau lanjut silahkan, Pak. Kalau mau istirahat dulu nggak apa-apa. Ya, boleh istirahat dulu, Pak. Silakan, Pak. Terima kasih banyak atas waktunya sudah bergabung. Udah agak dari pagi, Pak. Saya udah Iya. mulai nggak enak Mas. badan. Siap-siap, Pak. Saya Istirahat, Pak. kadang-kadang ngedrop. Memang saya keluarnya itu sakit di kepala. Jadi banyak misalkan ada ayat di mana ayatnya itu saya agak lupa. Jadi saya tahu ada ayat yang berbunyi seperti ini. Tapi ayatnya di mana itu saya harus cari dulu ya. Iya, oke. Jadi Siap, Pak. mohon maaf sebelumnya. Nggak apa-apa, sama-sama, Pak.
dari kemarin saya diminta gabung, tapi saya nggak bisa karena kondisi kesehatan saya sekarang lagi periksa juga ke dokter internis. Jadi ada 3 dokter yang merawat saya untuk pengobatan, Pak. Oke Pak, siap Pak. Semoga Jadi, Bapak lekas sembuh ya Pak ya. Ya, terima kasih. Amin, Pak. Ya, Amin. sama-sama Amin. Pak. Jadi mohon maaf, kadang-kadang saya bisa masuk. Mohon Oke, maaf. siap Pak. Saya sudah mengerti Pak. Apabila Bapak nanti saya undang, tiba-tiba Bapak Solo Karir nggak ini, berarti saya bilang mungkin Bapak Solo Karir lagi istirahat gitu ya Pak ya. Iya, iya. Semoga Bapak lekas sembuh Pak, supaya kita bisa diskusi kembali. Mohon maaf ya kalau ada kata-kata hilap dari kami ya Pak. Terima kasih, amin Pak. Jadi silakan aja panggil jika kondisi saya memungkinkan untuk berdiskusi, mengedukasi. Bapak tanya apa aja di Alkitab saya, karena saya tidak bisa berbahasa Arab, jadi saya tidak bisa membaca Al-Quran. Jadi Siap, Pak. yang saya imani adalah Alkitab. Jadi Bapak bisa bertanya tentang Alkitab. Nanti saya akan jelaskan dari perikopnya apa, kenapa ada ayat seperti itu. Jadi mohon maaf kalau nanti penjelasan saya agak panjang. Kalau Bapak tanya satu ayat doang. Jadi nanti saya akan jelaskan ayat dari pertama sampai akhir. Satu perikop. Nah, kenapa ada ayat berbunyi seperti kayak gini? Nanti ada ayat kenapa ayat ini berbunyi segini? Sepertinya kontradiksi, tapi harusnya enggak, Pak. Kenapa? Karena ya. Sekian dulu ya teman-teman, terhubung karena Pak Pendeta Solo Karir ini lagi sakit kepala. Nanti lain waktu kita lanjut lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.